Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 27 bulan Rajab ya, 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2026. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah memberikan keteguhan kepada kita, keistiqomahan untuk selalu berada di atas iman, ketakwaan, ilmu dan amal-amal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan dari kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Al-Khalaf ya. Keutamaan ilmunya para salaf ya, generasi yang terdahulu, ala Al-Khalaf, atas generasi yang belakangan. Karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah, di mana kita sampai di kitab asalnya ya jemaah sekalian. Kalau kita lihat di layar, di kitab asalnya itu sampai di halaman 23 ya, bagian bawah ya, yang mana kitab ini terdiri dari 35 halaman ya. Ini kitab asalnya. Kalau di hadapan kita ini kitab yang ada penjelasannya ya, kita halaman 47 ya, 47 di baris yang pertama. Nah, kita lanjutkan di halaman 47 baris kedua ya jemaah sekalian. Masih tentang footnote ya, footnote yang berkaitan dengan hadis ya, yang disebutkan di bagian bawah halaman 46 ya. Baik, kita lihat halaman 47 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wal muradu min hadza anna man ijtahada bit taqarrubi ila Allah bil faraid thumma bin nawafil qarrabahu ilaihi ya. Berkaitan dengan hadis yang di bagian bawah halaman sebelumnya, maka kata Imam Ibnu Rajab ya rahimahullahu ta'ala, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh ya, jadi maksud dari hadis tersebut, barang siapa bersungguh-sungguh untuk taqarrub ya kepada Allah dengan faraid ya, faraid itu jamak dari faridah, perbuatan yang wajib ya. Ya misalnya kalau sholat ya sholat 5 waktu, kalau puasa ya seperti puasa Ramadan gitu ya, dan perbuatan wajib lainnya ya. Lalu dia bin nawafil ya, dia mendekatkan diri kepada Allah, menambahnya dengan nawafil ya, jamak dari nafilah, perbuatan yang sunnah-sunnah sama sekalian. Qarrabahu ilaih, maka Allah akan mendekatkan hamba itu kepadanya ya, Allah akan mendekatkan hamba itu kepadanya ya, qarrabahu ilaihi wa raqqahu min darajatil iman ila darajatil ihsan ya. Jadi Allah akan mengangkat hamba itu, meninggikannya dari derajat iman menuju derajat ihsan. Ya, jadi tingkatan yang pertama itu apa? Tangganya Islam ya. Tangga yang kedua iman ya. Tangga yang ketiga ihsan.
orangnya disebut muslim, ya, yang kedua mukmin, yang ketiga muhsin. Ini kata para ulama jemaah sekalian, yang paling dasar ya ini lebih banyak, ya, kemudian tingkatan berikutnya lebih sedikit. Ya, jadi siapa yang beramal ya, dengan yang wajib ditambah yang sunnah, Allah akan menaikkannya dari derajat iman menuju derajat apa? Ihsan. Nah, ihsan itu apa jemaah sekalian? Ihsan itu disebutkan ya dalam keterangan ya, bahwasanya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak, maka Allah itu melihat kepadamu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Jadi mungkin sederhananya itu dua ya. Yang pertama, kita merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita belum mampu ke level itu sampai sekalian, yang keduanya apa? Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah itu melihat kepadamu. Nah, ini dalam makna yang lain ya, itu istilahnya seorang hamba memiliki rasa muraqabah ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dalam sholat ya, dalam sholat dia merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa Allah melihat kepadanya. Nah, ini akan tercerminkan ya, dalam sholatnya itu akan menjadi sholat yang berkualitas ya, karena dia khusyuk, tumakninah dalam sholatnya, merasa diperhatikan oleh Allah dalam puasanya, dalam ibadahnya. Nah, ini orang yang ihsan ya jemaah sekalian, memiliki derajat yang tertinggi. Nah, fayasiru ya'budullaha 'alal hudur, sehingga hamba itu menyembah kepada Allah dalam keadaan hadir. Ya. Fayasiru ya'budullaha 'alal hudur, ya, dia menyembah Allah dalam keadaan hadir. Ya, maksudnya itu tidak sekedar menunaikan ya, yang penting sah ya, tapi dia ada rasa ini, ada rasa apa ya istilahnya itu, yang merasa salatnya itu apa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada rasa muraqabah, ya, ka'annahu yarahu, seakan-akan hamba itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan di dunia kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakin Allah melihat kita. Di akhirat jemaah sekalian, insyaallah orang-orang yang beriman akan dimudahkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam ayatnya, wujuhi yauma idzin nadhirah ya ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah-wajah mereka pada hari itu berkilau kepada Rabb mereka, mereka memandang. Ya. Nah, maka di sini seorang hamba yang bisa menghadirkan ya, seakan-akan dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, atau minimalnya dia merasa dilihat oleh Allah, maka ini merupakan derajat apa? Ihsan. Fayamtali'u qalbuhu bima'rifatillahi ta'ala wa mahabbatihi. Ya, sehingga dipenuhi hatinya ya dengan ma'rifatullah. Ya, ma'rifah itu mengenal jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencintainya, mengagungkannya, ya. Ya. Wa mahabbatihi wa 'azamatihi wa khaufihi, rasa takut kepada Allah, wa mahabbatihi, ya. Ya, mahabbah ya dekat dengan makna mengagungkan ya, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ijlalihi, ya, semakna ya, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal unsi bihi, ya, wal unsi bihi wasyauqi ilaihi, ya, merasa syauq itu merasa rindu ya, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, uns itu seperti apa jemaah sekalian, misalnya
ya kita dalam kesendirian ya, kemudian kita merasa kita dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita ya, rindu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, syauq ilaihi ya, hatta yasiru hadzal ladzi fi qalbihi minal ma'rifah musyahadan lahu ya. Nah, sampai apa yang ada dalam hati hamba tersebut berupa ma'rifah ya, itu menjadi sesuatu yang seakan-akan apa? Musyahad. Yang musyahad itu seakan-akan apa? Menjadi nyata, sesuatu yang real ya sama sekalian baginya, bi'ainil basira, dengan pandangannya. Ya, dengan kata lain saking tingginya ya tingkat ma'rifah dalam hatinya, kemudian kecintaan kepada Allah, pengagungannya, sampai seakan-akan dia musyahad ya, melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terambil dari mana sebenarnya? Dari hadis ihsan ya. Tadi ada di hadis Jibril ya. Nah, kalau kita buka di sini ya, hadis Jibril ini ya. Ya dalam Arba'in An-Nawawiyah nomor 2 ya. Nah, ini terjemah hadis Arba'in An-Nawawiyah di nomor 2. Nah, di sini ya teman sekalian. Nah, ini ya. Ya. Nah, setelah beliau ditanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman, ini ihsan. Nah, maka beliau menjawab, engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kepadamu. Ini bisa dilihat ya tafsirannya di kitab Jami' al-Ulum wal Hikam ya, karena Imam Ibnu Rajab ya, makna kalimat tersebut teman sekalian ya. Intinya seorang hamba itu ketika beribadah ya, kalau dia ihsan seakan-akan ya, seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak, dia tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihat kepadamu. Nah, lanjutannya kama qila ya, kita lihat di kitab kita sebagaimana dikatakan ya, sakinu fil qalbi ya'muruhu ya, lastu ansahu fa adhkurahu ghaba an sam'i wa an basari ya, fasuwaida al-qalb yubsiruhu ya. Nah, di sini ada perkataan ya dari Imam Al-Qadhi Al-Fudail ya, Ibnu Iyad. Saya ulangi, ada perkataan ya Al-Fudail bin Iyad ya rahimahullahu taala, inna Allah taala yaqul ya, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala berfirman, kadzaba man idda'a mahabbati wa nama anni, alaysa kullu muhibbin yuhibbu khalwata habibahu, alaysa kullu muhibbin yuhibbu khalwata habibahu. Ya, sesungguhnya Allah itu berfirman, ya, berdustalah siapa yang mengaku mencintaiku tapi dia tertidur dariku. Ya, bukankah setiap orang yang mencintai dia akan suka untuk menyendiri bersama kekasihnya? Ya, jadi maksudnya itu apa ya, perlu dipertanyakan ya, kalau seseorang itu mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak tidak bangun ya di malam hari ya, tidak menunaikan salat tahajud ya, tertidur dariku ya, tidak mau ibadah kepadaku. Bukankah orang yang cinta itu suka untuk khalwa habibahu? Kan kalau orang salat tahajud dalam keheningan malam itu apa yang dirasakan Bapak sekalian? Ya, kekhusyuan ya, kemudian dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Ya, kita prinsip ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Tapi Allah itu maha dekat dengan ilmunya. Ya, prinsip ahli sunnah wal jamaah juga bahwasanya Allah tidak bercampur dengan makhluknya. Allah dekat ya dengan makhluk. Tapi perasaan dalam hatinya jamaah sekalian itu sampai yang menyampaikan hamba itu kepada apa? Tingkatan dekat kepada Allah. Ya. Dia merasa apa? Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap orang yang mencintai menyukai untuk menyendiri bersama habibahu, kekasihnya? Kita mengaku mencintai Allah, ya berarti maksudnya apa? Selayaknya ya bagi hamba tersebut untuk banyak ibadah kepada Allah, termasuk ibadah yang sifatnya sendiri. Ya, sifatnya sendiri misalnya apa? Ya misalnya sholat tahajud sama sekalian. Misalnya zikir sendiri. Kan ada ya di 7 golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat, salah satunya siapa? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan ya fafadat ainahu. Seseorang yang menyendiri ya, lalu zikir kepada Allah, lalu berlinang air matanya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan ya, khaliyan itu kan menyendiri sendiri ya. Ya, zikir kepada Allah lalu berlinang air matanya. Kenapa bisa berlinang? Ya, ya dia ini ya menghayati ya, menjiwai apa yang diucapkan dari zikir. Ya, dia mungkin mengingat kesalahan dosanya, dia merasa ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jemaah sekalian, makna-makna itu jemaah sekalian ini termasuk hal-hal yang bisa meningkatkan muraqabah kepada Allah, ihsan kepadanya. Ya, coba kita perhatikan para salaf dahulu ya. Pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bagaimana beliau dalam kesendirian dalam salat tahajud beliau. Bagaimana para sahabat ya radhiyallahu anhum, bagaimana para ulama ya di dalam hal ini ya, tingkatan-tingkatan yang sangat tinggi jemaah sekalian dalam masalah ubudiyah kepada Allah. Ayat lanjutannya, ha ana muttali'un ala ahbabi wa qad mathaluni baina a'yunihim wa khatabuni 'ala al-musyahadah wa kallamuni bihudur ghadan uqirru a'yunahum fi jinani wa la yazalu hadha alladhi fi qulubil muhibbin al-muqarrabin yaqwa hatta tamtali'a qulubahum bihi fala yabqa fi qulubihim ghairahu wa la tastati'u jawarihahum an tanba'itha illa bimuwafaqah ma fi qulubihim wa man kana haluhu hadha qila fihi ma baqiya fi qalbihi illa Allah wal muradu ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa dhikruhu fahina idzin la yantiqul 'abdu illa bi dzikrihi wa la yataharraku illa bi amrihi fa inna nataqa billah wa in sama'a bihi wa in nadhara bihi wa in batisha bihi fa hadha huwal murad bi qawlihi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa man asyara ila ghairi hadha fa inna ma yushiru ila al-ilhad min al-hulul wal ittihad wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu. Ini coba ya pelan-pelan ya, cukup dalam ini ya, sebentar ya. Coba setelah tanda tanya tadi, ha ana muttali, lihatlah ya, inilah aku di sini Allah Subhanahu wa taala ya, memperhatikan ya, muttali ala ahbabi, kepada ahbab ya. Ahbab itu jamak dari habib ya, maksudnya orang-orang yang aku cintai. Ya, aku memperhatikan orang-orang yang aku cintai. Ya, ya orang yang beriman, orang yang bertakwa jemaah sekalian. Wa qad mathaluni baina a'yunihim. Ya. Dan mereka memisalkanku di hadapan pandangan mereka. Ya, maksudnya mereka merasa melihat kepadaku. Wa khatabuni 'alal musyahadah. Ya. Mereka menyampaikan kepadaku ya, baca Qur'annya, zikirnya, sekalian salatnya, wa khatabuni 'alal musyahadah
ya, seakan-akan langsung ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamuni, ya, mereka berbicara kepadaku bihudur, ya, dengan kehadiran. Nah, keadaannya seperti itu. Apa balasannya di akhirat? Ghadan, kelak, ya, esok, kelak. Uqirru a'yunahum, aku akan bahagiakan pandangan-pandangan mereka fi jinani, dalam surga-surgaku. Ya, karena mereka meraih derajat apa? Ihsan di dalam hidupnya di dunia. Mereka merasa melihat kepadaku sampai ibadahnya luar biasa. Nah, di akhirat Allah ganti ya dengan apa? Balasan berupa surga-surga untuk menyejukkan pandangan mereka. Karena pandangan mereka di dunia seperti itu. Wala yazalu hadzal ladzi fi qulubil muhibbin, dan senantiasa seperti itu jemaah sekalian keadaannya pada hati muhibbin. Yang muhibbin itu orang-orang yang cinta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, al-muqarrabin, yang didekatkan. Hatta, saya ulangi, yaqwa, terus tumbuh, menguat, sampai tamtali qulubuhum, sampai apa? Tamtali qulubahum, ya, sampai penuh hati mereka dengan hal tadi. Fala yabqa, sehingga tidaklah tinggal di hati-hati mereka selain Allah. Dan tidak bisa jawarihahum, tidak bisa ya jawarihuhum, anggota badan mereka, antan ba'itha, untuk berbuat ya, melakukan sesuatu, tergerak, kecuali dengan apa yang sesuai dengan hati mereka, apa yang di hati mereka. Wa man kana haluhu hadza, siapa orang yang keadaannya seperti ini, maka dikatakan kepadanya tentangnya, ma baqiya fi qalbihi, tidak ada di hati orang tersebut kecuali Allah. Ya, maksudnya sama sekalian bukan berarti bercampur ya, tetapi di sini dia mengagungkan Allah. Wal murad ma'rifatuhu, dia mengenal Allah, mencintainya, mengingatnya. Ketika itulah la yantiqul abd, ya, seorang hamba tidaklah mengucap lisannya illa bidzikri, kecuali zikir kepada Allah. Wala yataharraku illa bi amri, anggota badannya tidak bergerak kecuali dengan perintah Allah. Ya, maksudnya dia lakukan untuk yang baik-baik ya. Fa in nataqa, kalau dia berucap, nataqa billah, dia mengucap dengan Allah. Ya, maksudnya dia menjaga lisannya. Wa in samma'a samma'a bih, ya, kalau dia mendengar sama sekalian atau memperdengarkan ya, maka dia karena Allah. Wa inna dhara nadhara bihi, kalau dia melihat, memandang sesuatu, bihi, ya, dengan Allah ya, maksudnya dia menjaga pandangan mata. Wa in batisha batisha bihi, kalau dia gunakan tangannya, dia gunakan karena Allah. Inilah yang dimaksud dengan hadis, dalam hadis ya, yang di samping kita halamannya, kuntu sam'ahu, Allah akan menjadi, aku akan menjadi pendengaran, alladzi yasma'u bi, yang dia mendengar dengannya. Berarti apa? Allah menjaga pendengarannya. Aku menjadi pendengaran hamba itu, alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengan pendengaran itu. Ya, berarti apa jemaah sekalian ya, bahasa mudahnya ya, Allah menjaga pendengaran hamba tadi, gitu ya. Aku menjadi pendengarannya, berarti Allah menjaga pendengarannya. Wa basarahu, ya, Allah menjadi pandangannya yang dia memandang dengannya. Berarti apa jemaah sekalian? Allah menjaga pandangannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memukul. Ya, berarti Allah jaga tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Berarti Allah jaga langkah-langkahnya. Dan siapa yang mengisyaratkan kepada selain ini ya, dengan tafsiran yang lain ya jemaah sekalian, berarti dia menyimpang ya, maka dia mengisyaratkannya kepada apa? Ilhad minal hulul ya, berarti mengisyaratkan kepada apa? Yaitu al-ilhad minal hulul ya, daripada apa? Hulul ya, hulul itu bercampurnya Allah dengan makhluknya. Ini hal yang tidak benar ya, hal yang menyimpang ya mas sekalian. Awil ittihad, bahwasanya Allah bersatu dengan hambanya, tidak demikian.
wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari hal tersebut. Ya, tidak seperti dia. Jadi prinsip ahli sunnah wal jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-khaliq, kita sebagai apa? Makhluk. Allah tidak bercampur dengan khaliq. Tapi di sini lebih kepada apa Mas sekalian, nilai-nilai ubudiyah ya, seorang hamba yang menyampaikannya kepada derajat apa? Ihsan. Ya, demikian ya. Ya, kenapa bisa sejauh itu ya? Karena hadisnya seperti itu ya. Kalau kita lihat di layar ya, hadisnya, ihsan itu engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, ini lafaz hadis ya, lafaz hadis. Seakan-akan engkau melihatnya. Ya, berarti kan dia merasa apa? Mengagungkan Allah, seakan-akan dia melihat Allah. Ya, karena kecintaannya, karena pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kerinduannya kepada Allah Azza wa Jal, karena rasa takutnya, ya sampai seperti itu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kepadamu. Nah, insyaallah demikian lanjutannya bawahnya ya. Ini lanjutan dari tafsiran hadis ya. Wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'adani la'u'idanna. Wala in, kalau seandainya sa'alani ya, sa'alani hamba itu meminta kepadaku, la'u'tiyanna. Ya, di lam taukid dan taukid ya. La'u'tiyannahu, pastilah, sungguh-sungguh aku akan memberi kepadanya. Wala ini ista'adani, kalau seandainya hamba itu memohon perlindungan kepadaku, la'u'idhannahu, la'u'idhannahu, pastilah sungguh-sungguh aku akan melindungi hamba tadi. Maksudnya wa ya'ni anna hadzal mahbub al-muqarrab ya, jadi hamba yang dicintai dan didekatkan tersebut ya, lahu 'indallahi manzilah khassah, hamba itu memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah. Taqtadi, yang membuat hamba itu apa? Kalau mohon kepada Allah sesuatu, a'tahu iya, Allah akan memberinya. Ya. Kalau dia meminta perlindungan min syai'in a'adzahu minhu, Allah akan melindunginya. Wa in da'ahu, kalau hamba itu berdoa, ajabahu, Allah mengijabahnya. Fayasiru mujabud dakwah, sehingga hamba itu menjadi apa? Mujabud dakwah, orang yang diijabah doanya, orang yang mustajab doanya. Likaramatihi, karena apa? Kemuliaan hamba itu ala Allah Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaan hamba itu atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baliknya, walidzalika kana katsirun minas salafis shalih ma'rufan, sehingga banyak dari kalangan salafus shalih itu yang dikenal ya dengan apa? Ijabatid dakwah, doa yang mustajab. Siapa di antaranya? Minhum Al-Bara' bin Malik. Ya, Al-Bara' bin Malik radhiyallahu an. Kemudian An-Nu'man bin Qawqal. Kemudian Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni itu? Tabi'in ya, yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu beliau. Itu disebutkan ya, beliau mujabud dakwah karena baktinya kepada ibunya. Ya, ada lagi Sa'ad bin Abi Waqqas ya radhiyallahu anhu. Seingat saya beliau juga mujabud dakwah, doanya apa? Mustajab. Kemudian juga ya ada orang yang di masa Imam Ahmad ya, yang pembuat kue ya, pembuat adonan ya. Nah, itu juga beliau ketika ditanya apa yang kau dapatkan ya dengan istighfarmu yang terus menerus ya, dia mengatakan apa? Tidak ada satu keinginanku kecuali apa? Allah penuhi. Demikian. Kecuali satu ya, bertemu dengan Imam Ahmad. Ternyata Imam Ahmad di hadapannya. Ya. Ya, Uwais Al-Qarni yang mana Nabi sallallahu ya memotivasi ya para sahabat beliau yang ketemu Uwais untuk minta apa? Dimohonkan maghfirah ya. Salah satunya Umar ya, datang dan memohon kepada Uwais dimohonkan maghfirah. Wa ghairihim, dan lain-lainnya, nafa'anallahu bihim wa hadana lil ilmi wal amal. Semoga Allah memberi kemanfaatan ya dengan mereka, dan Allah memberi hidayah kepada kita untuk terhadap ilmu dan amal. Baik, kita buka halaman selanjutnya, halaman 48 atas garis ya.
Jadi sekarang kembali kepada uraian Imam Ibnu Rajab ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa fi riwayatin wala in da'ani la ujibannahu, ya, berkaitan dengan hadis yang di bawah, yaitu kalau hamba itu berdoa kepadaku pastilah aku akan mengabulkan, mengijabahnya. Wa fi wasiyatihi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, ihfazillaha yahfazka, peliharalah Allah, Allah akan memeliharamu. Ya, maksudnya apa? Ya, memelihara perintah-perintah Allah, ya, dijaga, ya. Allah akan menjaga hamba tersebut. Ya, ihfazillah tajidhu amamak, peliharalah Allah, engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Ya. Artinya apa ya? Maksudnya hamba itu akan merasa selalu ya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha, kenalilah Allah di masa senang. Ya, biasanya orang kalau senang, bahagia, ada nikmat itu kan terkadang lupa ya. Jangan lupa ya. Jadi kenali Allah di masa senang, ya arifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalimu di masa engkau apa? Susah. Ya, seperti kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua ya, tertutup batu, itu kan mengucapkan apa? Amal-amal solihnya yang dahulu, pada akhirnya diselamatkan oleh Allah. Seperti mereka di masa senangnya tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Lanjutannya, fasya'nu fi anna al-'abda yakunu bainahu wa baina rabbih ma'rifatan khassa biqalbihi bihaitsu yajidhu qariban minhu. Ya, jadi maka masalahnya yaitu seorang hamba itu antara dirinya dengan Rabbnya ada ma'rifah yang khasah, ma'rifah yang sifatnya khusus dalam hatinya, di mana apa? Yajidhu qariban minhu, dia mendapati, dia merasakan ya Allah itu dekat dengannya. Ya, kita lihat ya bawahnya footnote, li'anna salik ila rabbih la tazalu himmatuhu 'akifah 'ala istifraghil qalbi fi sidqil hubb, ya, wa badlil judi fi imtithalil amri an-nashi'ina 'anil ma'rifah. Sebab ya orang yang as-salik, ya as-salik itu orang yang berjalan ya, meniti jalan ya menuju Rabbnya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mengingatkan kita akan kitab Imam Ibnu Qayyim. Siapa yang ingat kitab Ibnu Qayyim yang ada kata saliknya? Madarijus Salikin ya, kitab Madarijus Salikin ya. Jamaknya salikin ya. Kalau mufradnya apa? Salik ya. Salik itu orang yang meniti ya. Ya maksudnya orang yang meniti jalan menuju Rabbnya. Ya kita semua kan yang meniti jalan ya sama sekalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menghadap Allah. Ya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di dunia kita meniti jalan ya, dengan apa yang meningkatkan iman, ketakwaan, menyiapkan diri untuk akhirat, menyiapkan bekal ya untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan kita meniti jalan ya. Man jalan yang kita tempuh, kita kepinginnya apa? Di atas jalan yang benar, siratal mustaqim, meniti jalan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang yang meniti jalan menuju Rabbnya la tazalu himmatuhu, maka himmahnya, semangatnya sama sekalian itu senantiasa akifah ya, senantiasa berhenti pada apa? Istifraghil qalbi, dia terus ya mengupayakan pengkosongan hatinya fi sidqil hubbi, untuk benar dalam kecintaannya kepada Allah. Wa badlil judi, dia mengupayakannya kesungguhannya fimtithalil amr, untuk merealisasikan, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, an-nasyi'aini ya, anil ma'rifah, yang hal itu tumbuhnya jemaah sekalian dari ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulang ya, di anna salik ila rabbih la tazalu himmatu 'akifa 'ala istifraghil qalbi fi sidqil qalbi fi sidqil hubbi wa badlil judi fi imtithalil amr an-nasyi'aini 'anil ma'rifah, yang tumbuh dari apa? Ma'rifah.
Fala yazalu kadzalik hatta tabdu ala sirrihi syawahid ma'rifatihi wa athari sifatihi wa asma'ihi. Ya, sehingga jemaah sekalian akan tampak, senantiasa akan tampak ya di dalam sirnya hamba tersebut syawahid, hal-hal yang sifatnya apa? Disaksikan ya, berupa makrifah kepada Allah ya, athar ya, pengaruh-pengaruh dari sifat dan asmaul husna. Wala tazalu tilka syawahid tatakarrar ya. Hal itu apa yang disaksikan tadi sama sekali berulang, tatazayad ya, bertambah, hatta tastaqir ya, sampai menjadi apa? Teguh. Wa yansabiru biha qalbahu, terhujam dalam hatinya, sehingga menyampaikannya kepada manzilah, kepada tingkatan yang mana Allah firmankan dalam hadis qudsi tadi, kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bih wa basarahu alladzi yubsiru bih. Fa'ala talibul akhirah, maka bagi setiap orang yang mencari akhirat, an yasudda mi'zaral jiddi, untuk dia kuatkan ya mi'zar ya, ikat pinggang kesungguhan, fi talabi mahabbati habibihi lahu, untuk dia mencari kecintaan ya habibihi lahu ya, yang dia cintai, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dengan apa jemaah sekalian? Bi anwa'it taqarrubi ilai, dengan berbagai macam jenis taqarrub. Saya ulang ya, bagi orang yang menginginkan akhirat, hendaknya dia mengencangkan dirinya dengan kesungguhan untuk mencari apa saja sebab-sebab yang mendatangkan cintanya Allah kepadanya dengan berbagai macam taqarrub. Ya, jadi begini, kalau kita akan berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi masalahnya apakah Allah mencintai kita? Nah, itu sekalian. Ya. Ya, jadi kan ada ya syair itu, kullun yadda'i bi laila wa laila taqul la adri. Ya, kullun yadda'i bi laila wa laila taqul la adri. Ya, artinya sama sekalian kita semua mencintai Allah, tapi apakah Allah mencintai kita? Ini yang perlu kita apa? Upayakan ya. Bagaimana Allah mencintai kita? Nah, Allah mencintai hambanya diantaranya dengan apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib dan juga yang sunnah. Ya, secara umum Allah mencintai ahlul iman wa taqwa, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, kalau klasifikasi manusia yang Allah cintai kan 4 ya, para nabi dan rasul, para siddiqin, yang ketiga para syuhada, yang keempat para solihin. Kan gitu sekalian. Nah, ya. Ya, terakhir di sini fayushghilu lisanahu, lalu hamba itu menyibukkan lisannya ya. Fayushghilu lisanahu bidzikri, dengan zikir. Nah, ini kita introspeksi diri kita ya, apakah lisan kita sudah terbiasa dengan zikir? Kalau sudah terbiasa, istiqomahkan ya. Tentu dengan zikir yang sesuai sunnah. Nah, kalau belum, kita cari ya sebabnya. Kira-kira apa ya sebabnya? Jangan-jangan ada penghalang. Karena kalau orang itu mencintai, berarti akan banyak nyebut yang dia cintai. Watilawati kalami habibihi, dan membaca ucapan kekasihnya. Nah, berarti membaca firman Allah. Kalau dia mencintai Allah, berarti selayaknya, semestinya banyak membaca Al-Quran. Nah, kita sendiri yang lebih tahu ya. Kalau kita sudah termasuk yang banyak baca Quran, istiqomahkan. Nah, kalau belum, berarti manifestasi atau cerminan daripada kecintaan tadi itu masih perlu dikuatkan lagi, gitu ya. Karena semestinya apa, dia banyak membaca kalamu habibi, maksudnya membaca Al-Quran. Kemudian hatinya wa qalbuhu bil khauf, hatinya dipenuhi dengan rasa takut ya, rasa harap, inabah, tawakal, dan anggota badannya dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hakikat ya, sekalian, hakikat daripada apa? Hamba yang tulus ya,
murni ya, cintanya kepada Allah seperti itu ya, hatinya ya seperti itu, lisannya seperti itu, anggota badannya ya seperti itu, gitu ya sekalian. Baik, insyaallah demikian ya. Ini kita lihat ke atas lagi ya, baris ketiga ya, dari atas garis. Yastanisu bihi fi khalwatihi, dia merasa senang ya, bahagia, hamba itu merasa bahagia fi khalwatihi, dalam kesendiriannya ya, ya dalam sholatnya, zikirnya, muhasabahnya ya, dia merasa tidak sendiri, ada Allah Subhanahu wa taala. Dia senang ya dengan keadaan itu. Ya. Ya kan ada ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal arihna bisalah, wahai Bilal istirahatkanlah kami dengan sholat. Ya, jadi kalau untuk Nabi sallallahu ya, orang-orang yang sangat tinggi ya tingkat ibadahnya sama sekalian, sholat dan semisalnya itu bukan hal yang berat lagi ya, tapi justru hal yang istimewa gitu ya. Ya, bukan menunaikan kewajiban saja, tapi justru di situ letak apa? Letak uns ya, letak apa? Letak puncak daripada kesenangan. Ya kan ada perkataan keingat saya Abu Sulaiman Ad-Daron ya. Kalau seandainya para raja itu tahu ya kenikmatan yang ada pada kami, mereka mungkin akan mencambuk kami. Ya, maksudnya apa yang kami rasakan dengan sholat tahajud, dengan ibadah itu nikmatnya jauh melebihi kenikmatan yang dirasakan para raja tersebut. Kan raja, pemimpin itu kan mereka mencari apa? Kebahagiaan. Ya mereka cari berupa kebahagiaan dari harta, kekuasaan itu nggak sebanding dengan yang kami rasakan. Meskipun kami nggak punya kekuasaan, nggak punya harta, tapi kenikmatan yang kami dapatkan dengan ibadah itu melebihi dari apa yang mereka dapatkan. Kalau mereka tahu kenikmatan yang kami rasakan, mungkin mereka akan marah kepada kami. Ya, mereka akan mencambuk kami karena kami mendapati apa? Kenikmatan yang melebihi mereka. Ya ini apa ya? Tingkatan yang memang sangat luar biasa sama sekalian, yang dirasakan hanya dirasakan orang-orang yang memiliki apa? Tingkatan apa? Ihsan, gitu sekalian. Jadi seperti itu. Lanjutannya, wa yajidu halawata dzikrihi wa du'aihi wa munajatihi wa khidmatihi, dia merasakan ya halawah. Ya, jadi hamba itu merasa manisnya zikir kepada Allah. Ya, jadi bukan lagi beban, bukan lagi hal yang berat ya, tapi justru di situ dia merasakan lezatnya. Nah, coba kalau kita hubungkan ya dengan hadis yang lain ya. Thalathun man kana fi qalbihi, siapa orang yang di dalam hatinya ada 3 perkara ya, maka dia akan merasakan apa? Halawatul iman. Ya. Berarti kan tidak semata-mata iman, tapi dia merasakan halawatul iman. Apa di antaranya? Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga apa? Dia tidak ingin untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api. Berarti kan ada iman sama sekali, ada yang di atasnya lagi ya, karena iman itu berderajat-derajat. Kan iman itu bisa bertambah ya, bisa berkurang. Ya, ini tingkatan yang sangat-sangat tinggi ya sama sekalian ya. Kalau seseorang merasakan seperti itu, ya, dia merasa zikirnya itu halawah, doanya, munajatnya. Coba ya kalau kita hubungkan dengan coba bagaimana Nabi SAW sholatnya, terutama sholat malam. Ya, ada hadis-hadisnya. Jadi kalau beliau membaca ayat yang di situ ayat rahmat, beliau mohon rahmat. Ini tengah-tengah baca Quran ya, tengah-tengah baca Quran, berdiri ya, tengah-tengah baca Quran, berdoa. Itu kan tingkatan yang bagaimana? Ya berarti sangat mentadaburi, menjiwai. Kalau ada ayat azab, beliau mohon perlindungan. Ya, munajatnya sampai seperti itu. Ya, berarti sangat-sangat puncak ya daripada ubudiyah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yajidu dzalika. Ya. Jadi hal itu enggak akan didapati kecuali orang yang taat kepada Allah, man ata'ahu fi sirrihi, dalam sirnya. Sir itu rahasia. Ya, rahasianya yang bermakna batin hamba tersebut, juga dalam kesendiriannya, wa alaniyatihi, maupun ketika dia tampak berhadapan di hadapan orang lain, banyak manusia, atau bisa juga bermakna zahirnya, baik sir, batin maupun zahirnya. Sebagaimana dikatakan kepada Wahib bin Al-Ward rahimahullah,
yajidu halawata ta'aman asal? Nah, ini pertanyaannya, apakah orang yang bermaksiat akan mendapati kelezatan taat? Apakah orang yang bermaksiat itu akan mendapati kelezatan taat? Ya, maksudnya saat dia taat. Qala la wala man hamma. Dia mengatakan tidak. Wala man hamma, tidak pula orang yang hamma. Ya, hamma dia berarti menginginkan atau yang semakna dengannya. Ya, ini dalam kitab Hilyah ya. Hilyah di sini maksudnya karya Imam Ibn Abi Nu'aim al-Asbahani rahimahullah ta'ala. Ya, ya mungkin contohnya begini. Orang ahli maksiat lalu dia berbuat taat. Ya. Orang yang satu lagi, orang yang memang ahli taat berbuat taat. Kira-kira yang merasakan kenikmatan saat taat tersebut, orang yang ahli maksiat atau orang yang biasa taat? Yang biasa taat, karena kemaksiatan itu mempengaruhi. Kecuali kalau insaf ya, kalau dia insaf, taubat, kembali kepada Allah, maka insya Allah ketaatannya berbuah halawah. Tapi kalau dia maksiat, dia taat, ya khawatirnya ketaatannya itu sekedar penunaian ya, tidak sampai kepada tingkatan dia merasakan lezatnya ketaatan tersebut. Ini ditanyakan ya, apakah orang yang tak bermaksiat bisa merasakan ketaatan, halawahnya, manisnya? Beliau mengatakan tidak, wala man hamma. Nah, baik. Sekarang jam berapa? 5:30 lebih 10 ya. Insyaallah. Ya, masih ada penjelasannya di sini, tapi yang halaman 48 sudah selesai ya. Nah, baik. Kita cukupkan dulu ya sampai halaman 48. Ya, mudah-mudahan dari apa yang dijelaskan ya bisa bermanfaat. Insyaallah target kita mudah-mudahan sebelum Ramadan kita bisa menuntaskan ya kitab ini. Kita masih ada 4 pertemuan ya, biidznillah, semoga Allah mudahkan ya. Demikian insyaallah jamaah sekalian, semoga dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab dan juga penjelasannya ya Syekh Muhammad Munir Ad-Dimashqi bisa kita ambil ibrah dan manfaatnya. Di antara pelajaran bisa kita ambil, hamba itu bertingkat-tingkat ya jamaah sekalian, bertingkat-tingkat. Kita ada di tingkat yang mana, kita yang mengukur diri kita sendiri. Untuk selanjutnya kita mengupayakan agar lebih baik lagi, sehingga semakin ya kita menjadi hamba Allah yang memiliki derajat yang tinggi di sisinya. Kita mendapatkan tempat terbaik di akhirat kelak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan tentang apa yang disampaikan tadi, jemaah sekalian. Bisa difahami insyaallah. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Tentunya ibadah kita jemaah sekalian itu tetap ya mengikuti petunjuk Nabi SAW ya, dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah ya. Tentu selain mahabbatullah, kita juga ada rasa takut kepada Allah dan juga berharap kepadanya. Ada mahabbah, ada roja, ada khauf ya. Mahabbah kecintaan, roja juga berharap, kemudian khauf rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal-amal ibadah yang lain ya, termasuk juga tawakal ya, termasuk juga rasa khasyah ya, yang disebutkan dalam kitab Ushul Tsalatsa ya, dan amal-amal ibadah hati lainnya kemudian tercerminkan ya dalam ucapan dan perbuatan kita. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.